Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Mendengar Station Listener, sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik pada pekan Advent pertama. Dan berbahagia sekali pada hari ini kita semua ditemani oleh Romo Diosesan Hardi Jantan Dermawan. Saya Benedict Marita akan menemani Romo Hardi dan Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Marilah sekarang kita menyapa Romo Hardi yang sudah berada di studio bersama saya hari ini. Salam damai Romo Hardi. Salam damai juga para pendengar ORK KAJ. Ya. Apa kabar Romo? Kabar baik. Kabar baik. Selalu baik. Ya, puji Tuhan. Sehat. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baik kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Hardi. Mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan akan datang dan tidak akan terlambat. Ia akan menerangi kita yang tersembunyi dalam kegelapan dan menyatakan dirinya kepada segala bangsa. Ya Tuhan, pujian dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Kami umat beriman boleh menjalani pesiaran iman kami di dalam masa Advent pertama ini. Tuhan, kami mau menyongsong kedatangan-Mu melalui peristiwa inkarnasi hari Natal nanti. Semoga kami diberikan kesehatan selalu dan semoga iman kami bertumbuh dan berkembang untuk menyambut-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah Tuhan akan datang dan tidak akan terlambat. Ia akan menerangi kita yang tersembunyi dalam kegelapan dan menyatakan dirinya kepada segala bangsa. Menurut kalender liturgi, bacaan hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 25 ayat 6 sampai dengan 10a. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah. Dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam,
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Baiklah sahabat Oase Rohaniah Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak bacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 15 ayat 29 sampai 37 yang akan disampaikan oleh Romo Hardi untuk kita semua. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Hardi untuk kita semua. Romo, dari firman Tuhan hari ini, kiranya kabar sukacita apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Ya, kepada sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengar bacaan-bacaan tadi dari kitab Nabi Yesaya dan juga dari kitab pada Injil Matius ya, bab 15 itu. Nah, saya akan mulai dari Injil Matius bab 15 ya, ayat 29 sampai 37 itu. Jadi teks ini saya tempatkan pada konteks masa Advent ya. Jadi kalau ditafsirkan biasa, tapi dengan konteks Advent rasanya juga akan berbeda, kira-kira begitu. Nah, dalam masa Advent yang sudah kita mulai kemarin ya, Minggu, umat beriman diajak untuk mewujudkan masa penantian kedatangan Yesus kedua kalinya. Jadi ini adalah perwujudan penantian kita menyongsong Yesus yang datang untuk kedua kalinya sebagai hakim akhir zaman. Itu konteks masa Advent. Lantas apa artinya
artinya bahwa dunia ini kelak akan berakhir, ya. Kapan tidak ada yang tahu, ya. Dikatakan dalam Injil beberapa waktu yang lalu, Minggu Biasa ke-33, bahwa akhir zaman itu tidak ada yang tahu kecuali Bapa, ya. Putra juga tidak, malaikat juga tidak. Apalagi para peramal, ya. Setiap kali kan kita mendengar banyak tuh ya, kalau sudah masuki akhir tahun, itu banyak seminar tuh tentang akhir zaman. Dan beberapa narasumber itu seakan-akan tahu gitu ya, seakan-akan tahu akhir zaman itu terjadi. Padahal Allah Bapa yang tahu, ya, yang lain tidak. Dikatakan dalam kitab Wahyu, pada akhir zaman itu ada langit dan bumi yang baru. Kita bisa lihat dari kitab Wahyu bab 21 ayat 1 itu. Itu konteks pertama. Konteks kedua itu adalah dalam masa Advent kita mau merenungkan peristiwa inkarnasi. Allah menjelma menjadi manusia. Nah, dalam biasa kan umat itu kan berdoa rosario, dan itu ada peristiwa permenungan peristiwa gembira, ya. Dalam peristiwa gembira itulah kita diajak untuk merenungkan peristiwa inkarnasi sebetulnya. Nah, kalau kita mendoakan rosario dan pada peristiwa gembira itu, mudah-mudahan dalam masa Advent ini kita semua ya semakin meresapkan, semakin menghayati sungguh peristiwa inkarnasi yang bagi saya itu luar biasa. Maka saya selalu menghimbau para orang tua sehabis misa nanti malam Natal, tolonglah anak-anak itu diajak ke Gua Natal untuk berdoa di sana, untuk melihat kira-kira apa yang terjadi di sana. Nah, mudah-mudahan dengan dekor-dekor yang apik, dengan baik, dengan tema-tema tertentu, orang bisa digugah ya dengan peristiwa inkarnasi itu. Karena dalam masa Advent kita diajak untuk merenungkan, untuk menyongsong bayi Yesus yang lahir ke tengah-tengah dunia ini. Maka yang berikut itu kita diajak untuk menyongsong Dia yang akan lahir di tengah-tengah kita. Lantas pertanyaannya adalah ini, siapakah Dia yang kita songsong itu? Ya, siapakah Dia? Mungkin kita sudah tahu ya ceritanya ya. Tapi dalam masa Advent ini kita diajak untuk semakin mengenal Dia yang akan datang ke tengah-tengah dunia ini. Pribadi seperti apakah Dia yang kita sebut di dalam peristiwa inkarnasi itu? Allah yang menjelma menjadi manusia. Maka jawabannya itu terletak pada bait pengantar Injil ya. Dikatakan dalam bait pengantar Injil itu Tuhan akan datang menyelamatkan umatnya, berbahagialah orang yang menyongsong Dia. Maka kata kunci siapa yang kita songsong itu adalah Dia yang menyelamatkan dunia. Jadi kelahirannya ya punya maksud yang sangat jelas bahwa Dia akan menyelamatkan, akan menebus dosa-dosa umat manusia. Ini kalau mau ditempatkan ya bacaan Injil Matius pada konteks Advent yang kita rayakan ini. Nah, Injil Matius itu menggambarkan selanjutnya pelayanan Yesus yang luar biasa. Jadi kalau kita baca sekilas
rasa-rasanya pendek tuh ya. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya. Padahal selanjutnya ini ceritanya sudah 3 hari nih mereka mengikuti Yesus. Jadi berbondong-bondong, jadi Yesus itu sangat sibuk, ya, sangat sibuk. Tetapi selalu saja dalam Injil kesibukan pelayanan Tuhan Yesus disertai dengan ya waktu saat teduhnya dia. Dia mengambil waktu untuk berdoa, untuk punya relasi yang dekat dengan Allah Bapanya. Atau kalau dalam konteks kita, sesibuk-sibuk apapun, kita harus punya waktu untuk Dia. Itu penting menurut saya, supaya orang tidak jatuh pada kesibukan, pada aktivisme, pun kalau itu yang disebut dengan pelayanan. Banyak orang kan melayani sana-sini, tetapi mereka lupa untuk bersaat teduh dengan Tuhan, punya relasi yang baik dengan Tuhan. Maka kisahnya itu adalah kisah Tuhan Yesus yang melayani dengan segala kesibukannya. Teks yang kita dengarkan itu bicara tentang penyembuhan. Ya, kita baca tadi ya, orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Dan mereka meletakkan pada kaki Yesus dan mereka semua disembuhkannya. Orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dan ini nih yang terpenting, Ibu Marita ya, mereka memuliakan. Ini menurut saya kata kunci nih, memuliakan, mereka memuliakan. Jadi Yesus melayani, bukan sekedar melayani, sampai akhirnya orang-orang yang dilayani Tuhan Yesus itu memuliakan Allah. Jadi bukan sekedar sembuh, tetapi sungguh membawa mereka memuliakan Allah. Nah, pertanyaannya itu adalah ini ya. Apa artinya memuliakan Allah? Memuliakan Allah bisa macam-macam. Kalau melihat teksnya dan juga konteksnya, itu berarti bahwa mereka itu akrab dengan Tuhan. Jadi pelayanan Yesus itu membawa mereka, umat itu, kepada keakraban relasi dengan Tuhan. Atau kalau dalam bahasa Injil Yohanes, itu adalah mereka tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Maka dengan demikian, kata kuncinya, pelayanan Tuhan Yesus itu mengarahkan mereka, membawa mereka pada mereka memuliakan Allah. Memuliakan Allah Bapa. Menjadikan mereka berakrab-akrab dengan Allah, punya relasi dengan Allah, tinggal, dan itu berarti mereka mensyukuri hidup mereka. Nah, dalam peristiwa inkarnasi, Allah menjelma menjadi manusia itu, maka pribadi-pribadi nanti dalam malam Natal, pribadi-pribadi yang datang dan menyaksikan bayi Yesus oleh para penginjil, khususnya Injil Matius dan Injil Lukas, itu dikatakan ya, mereka pulang bersukacita dan memuliakan Allah. Muncul lagi nih kata memuliakan Allah. Para Majus yang datang dan mencari ya di mana Yesus itu lahir, setelah mereka berjumpa dengan Tuhan, apa yang mereka alami adalah mereka bersukacita. Saya akan tunjukkan teksnya ya, boleh ya? Boleh. Boleh, Ramo. Boleh. Matius bab 2 ayat 10. Ya. Ketika mereka, maksudnya para Majus, melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Itu para Majus. Bagaimana dengan para gembala?
Lukas bab 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Maka perhatikan secara Injili, itu perjumpaan dengan Tuhan Yesus, akrab-akrab dengan Tuhan, atau dalam bahasa Injil Yohanes tinggal bersama dengan Yesus, itu hasilnya ya, mereka bersuka cita. Dan lebih lagi mereka memuliakan Allah. Kalau ditanya mereka memuliakan Allah, itu berarti mereka ya punya relasi dengan Allah. Jadi perjumpaan, pelayanan itu harusnya siapapun punya keterarahan. Bukan sekedar hanya pelayanan, tetapi mengarah pada kemuliaan Allah. Itu kira-kira Ibu Marita poin yang ingin saya sampaikan. Teks ini punya konteksnya pada masa Advent. Ya. Romo, terima kasih. Bagaimana dengan manusia zaman sekarang, Romo? Konteksnya kitab bacaan ini dengan kehidupan kita saat ini. Konteks untuk kehidupan kita ya. Karena ini kan berkaitan dengan pelayanan ya, pelayanan Yesus, bahwa Yesus melayani, dan dalam pelayanan itu kita diajak untuk menyelamatkan jiwa. Atau kalau dalam teks ini adalah orang-orang sakit nih, orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa pelayanan kita bukan sekedar pelayanan, tetapi pelayanan itu punya keterarahan lagi. Ada langkah lagi yang saya sebut membawa mereka itu punya relasi dengan Allah. Mereka memuliakan Allah di dalam hidupnya. Atau begini, saya merasa kan ada istilah Latin alter Christi ya, Kristus yang lain. Jadi kalau kita melayani orang, itu kan kita beranggapan ada wajah Kristus. Saya terkesan dengan ya seorang dekan yang mengatakan acap kali kita memang melihat orang lain sebagai alter Kristus. Tetapi apakah kita sungguh diri kita menghadirkan Kristus bagi yang lain? Jadi ada perbedaan tuh. Kita melihat orang lain sebagai alter Kristus, tetapi dari pihak kita sendiri, sungguhkah kehadiranku itu menghadirkan Kristus bagi yang lain? Ini sangat tidak mudah. Mungkin juga saya hanya berbicara dan hanya merenungkan ya hidup ya seperti itu aja. Itu konteks untuk zaman sekarang sih. Apakah kehadiranku itu sungguh memberikan ya hadirnya Tuhan di dalam orang lain itu? Ya, kemudian apakah hadirnya Tuhan di dalam diri orang lain itu, Romo? Maksudnya bagaimana Tuhan bisa hadir di dalam diri seseorang? Ya, itu kan bisa dilihat dari buah-buahnya ya, buah-buah relasi dia dengan Tuhan. Ya. Apakah kalau kita berdoa, kalau kita punya relasi dengan Tuhan, kemudian ya salah satu contohnya beginilah ya. Kalau di beberapa gereja itu kan umat kita kan banyak bawa mobil ya. Iya. Bawa mobil, kemudian parkir juga terbatas. Nah, sementara ada orang-orang yang setelah pulang dari gereja itu bisa marah-marah tuh.
itu baru hal yang kecil aja ya. Marah-marah karena pengendara mungkin berlambat-lambat, kemudian bertanya-tanya, ini mobil sudah tahu di gereja malah direm tangan. Kemudian setelah tahu orangnya marah-marah ya. Pernah kan ada kejadian tuh ya. Orang marah-marah sampai akhirnya karena dia punya jantung kali ya. Jadi serangan jantungnya. Ngeri juga sih. Nah, kalau seperti itu kan habis berdoa tuh, yang katanya itu baru punya relasi dengan Tuhan 1,5 jam. Tapi ketika keluar dari sana kok seperti itu. Jadi di dalam dirinya ya nggak menghadirkan Tuhan lah ya. Apalagi dalam keadaan marah, ngamuk-ngamuk ya. Ya rasanya tidak menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Begitu. Ya, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita resapkan di bagian pertama ini bersama Romo Harijantan dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Mandarin Station Listener, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali kami menyiarkan Oase Rohani Katolik. Dan bersama Anda hari ini masih Romo Harijantan Dermawan bersama saya Bernadette Marita akan mendampingi Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Baiklah, kita akan menyimak kembali permenungan yang disampaikan oleh Romo Hardi untuk kita semua. Romo, di bagian kedua ini, sebelum kita memasuki bagian kedua, Romo, bisakah Romo mengulang sedikit tentang di bagian pertama tadi, apa yang sudah disampaikan, agar sahabat Oase Rohani Katolik yang baru bergabung dengan kita bisa menyimaknya. Oke, baik. Jadi kita tadi membahas Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Dan ini saya tempatkan dalam konteksnya, yaitu masa Advent. Advent itu berarti umat beriman diajak mempersiapkan diri menyongsong peristiwa inkarnasi. Nah, pertanyaan mendasar tadi itu adalah siapa dia yang kita songsong. Ya, itu bagian pertama. Nah, sekarang ada bagian yang kedua. Bagian kedua juga saya ambil dari Injil Matius. Matius dalam bacaannya tadi menggambarkan Yesus sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik dan murah hati. Saya bacakan lagi ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan." Ya, saya mau menggarisbawahi kata hatiku tergerak oleh belas kasihan. Nah, dalam bahasa aslinya tergerak hatinya oleh belas kasihan itu bukan sekedar Yesus itu punya empati. Tetapi kalau dilihat dari bahasa aslinya, kaki pun juga itu harus bergerak. Ada tindakan nyata. Yesus tidak melulu berkata-kata saya prihatin. Kan banyak ya pejabat-pejabat mengatakan saya prihatin akan kejadian ini. Lalu tidak buat apa-apa. Itu bukan tergerak hatinya tuh. Mungkin baru tahap pada berempati aja. Tetapi Yesus tidak. Dia digambarkan oleh Injil Matius sebagai gembala yang baik. Ya. Nampak dia sebagai gembala yang baik itu adalah ketika dia mengatakan sudah 3 hari mereka mengikuti aku.
Maka dengan demikian gambaran bayi yang kita songsong nanti itu adalah bayi yang memang punya hati, bukan sekedar hati, tapi dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Jadi bukan sekedar berempati ini dan itu, tetapi juga ada tindakan nyata. Dan itu kita bisa menyaksikan, ya, berawal dari sebuah pertanyaan, ya, berapa banyak roti yang ada padamu? Kemudian mereka mengatakan 7, dan ada juga beberapa ikan kecil. Bagi Tuhan, bagi para murid, 7 itu nggak cukup. Ikan-ikan kecil itu tidak cukup. Tetapi bagi Tuhan Yesus, 7 roti yang ada pada murid itu 7, itu cukup. Bagi dia cukup. Cukup untuk menggerakkan hatinya, menggerakkan kaki Tuhan Yesus untuk bertindak. Dan dia melakukan tindakan yang luar biasa, mengucap syukur dan menggandakan roti itu. Itu yang saya lihat, ya, yang bisa saya sharingkan. Sebetulnya ada begitu banyak orang-orang, ya, bahkan juga yang non-Katolik, itu seperti Tuhan Yesus. Hatiku tergerak hatinya oleh belas kasihan. Jadi ada tindakan nyata. Contoh kecil saja. Suatu kali saya menonton di sebuah stasiun televisi, ya, swasta lah. Itu ada acara talk show. Dia adalah penyanyi. Kemudian dia menciptakan lagu tentang gajah, ya, gajah Sumatera yang kayaknya sudah diambang batas merah, hampir punah. 2013 gajah Sumatera itu ada kurang lebih 1.800, dan tahun-tahun ini gajah Sumatera itu tinggal 1.000, hampir pada titik kepunahan. Nah, si penyanyi ini kemudian menciptakan lagu. Dia bukan sekedar menciptakan lagu, dia datang, kemudian dia syuting, dan dia akhirnya bersama dengan kelompok, ya, sukarelawan itu menggalang dana untuk menjaga supaya gajah-gajah itu tidak punah. Itu yang non-Katolik. Ada juga yang Katolik sudah menjadi santa, itu adalah Mother Teresa. Ya. Mother Teresa tergerak hatinya oleh belas kasihan, menyaksikan orang-orang miskin di Kalkuta, kemudian mereka, orang-orang itu dibawa ke tempat penampungan rumahnya, dan mereka rawat, ya. Beberapa yang akhirnya meninggal dengan sebagai martabat manusia, ya, ketika meninggal itu. Atau kita punya Bapak Uskup, Keuskupan Agung Jakarta, tergerak hatinya oleh belas kasihan dalam artian ini. Saya tidak tahu, Bapak Uskup itu punya concern dengan sejarah. Maka di beberapa 2 tempat ini dia punya museum, ya. Iya. Museum yang ada di katedral, kemudian juga ada Museum Bunda Maria, ya, yang baru saja diresmikan. Itu menandaskan apa? Bukan sekedar kita harus, ya, peduli dengan sejarah kita, sejarah kekatolikan di Keuskupan Agung Jakarta ini, tetapi juga ada wujudnya. Dibangunlah museum-museum itu untuk apa? Untuk sebagai kesadaran, ya, bahwa umat beriman harus, ya, punya kepedulian terhadap
sejarah Keuskupan Agung Jakarta yang luar biasa ini. Iman kekatolikan kita itu bertumbuh dan berkembang. Supaya apa? Supaya kita juga harus merawatnya nih. Tidak terpotong-potong. Itulah maksud dari kata tergerak hatinya oleh belas kasihan. Maka bayi yang kita songsong nanti itu adalah bayi yang memang secara badani, jiwa, dan rohnya itu adalah pribadi yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Bukan sekedar berempati, tetapi juga ada langkah-langkah yang konkret di dalamnya. Nah, kalau kita membaca seluruh kitab suci, ya Allah yang menjelma menjadi manusia itu adalah Allah yang sejak awal mulanya tergerak hatinya oleh belas kasihan. Mulai dari kitab Kejadian misalnya saja, Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, Allah itu berinisiatif untuk memberikan pakaian yang lebih baik. Dulu kan ketika mereka dikatakan telanjang, mereka membuat pakaian dari dedaunan. Tetapi Allah akhirnya membuatkan mereka pakaian itu dari kulit binatang itu. Pasti lebih awet. Kemudian kita tahu dalam sejarah keselamatan umat manusia itu tidak setia. Banyak dosa, banyak kejahatan yang dilakukan. Sekali lagi Allah berinisiatif. Allah tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk menyelamatkan umat manusia. Apa yang dilakukan oleh Allah? Diutuslah para nabi. Nabi-nabi itu. Entah nabi kecil, entah nabi besar. Untuk mewartakan pertobatan. Tapi semuanya itu gagal. Ya. Gagal karena manusia itu tidak setia. Nah, bagaimanakah karya penyelamatan Allah akhirnya berlangsung terus-menerus yang kita sebut karya penyelamatan Allah secara objektif. Tidak bisa tidak, caranya Allah Allah menjelma menjadi manusia itu di dalam diri Yesus Kristus. Dan kehadiran Yesus Kristus yang kita songsong itu adalah ya bayi yang kita saksikan nanti dalam peristiwa Natal itu adalah mau menunjukkan ya karya penyelamatan Allah yang objektif. Dan selanjutnya kita tahu Yesus itu akan mati di kayu salib dan dibangkitkan oleh Bapanya. Nah, gambaran kedatangan Yesus sebagai Allah yang menyelamatkan itu hampir 700 tahun yang lalu, itu sudah dikatakan di dalam nubuatan para nabi, khususnya Nabi Yesaya. Nanti dalam masa Advent ini kita seringkali mendengar dari kitab Nabi Yesaya. Ya. Nanti silakan cek saja, kita renungkan saja, karena di dalam kitab Nabi Yesaya itu banyak bicara tentang nubuatan, tentang karya, tentang Allah yang menjelma menjadi manusia itu. Dalam bacaan pertama tadi yang dibacakan oleh Ibu ya, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa jamuan, makanan-makanan. Nah, gambaran Nabi Yesaya ini diwujudkan dalam Yesus Kristus yang menggandakan roti tadi. Ya, bacaan yang kita dengarkan hari ini tadi. Nah, dalam tradisi Injil Lukas, ya, gambaran seputar kelahiran Yesus Kristus itu dihadirkan para gembala. Ya.
untuk ini nanti Romo lain kali ya, jangan saya untuk memberikan permenungan peristiwa di padang rumput itu. Kemudian teks ditutup dengan indah menurut saya, ya, dalam Injil Matius, mereka semua makan sampai kenyang. Jadi Yesus sebagai gembala itu membuat mereka, umatnya itu makan sampai kenyang. Gembala yang memperhatikan domba-dombanya. Itu sebabnya Mazmur yang kita dengarkan tadi itu diambil dari Mazmur 23 ya. Iya, Betul, Mazmur 23. Mazmur yang sangat indah ya. Kalau kita memperhatikan, kalau kita sering ke rumah duka mendoakan ya orang-orang yang meninggal itu, Mazmur ini kan seringkali diperdengarkan. Iya. Mengiringi kematian saudara-saudari kita. Jelas dari teks ini, dari kitab Nabi Yesaya maupun juga dari kitab dari Injil Matius, itu mau dikatakan kalau dengan Mazmur 23 itu tadi, Yesus sebagai gembala, Yesus terus-menerus menemani perjalanan hidup kita. Yesaya sudah menubuatkan, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Jadi dalam peristiwa masa Advent, kemudian juga teksnya yang kita dengarkan hari ini, ya, kita diajak untuk percaya inilah Allah yang kita nanti-nantikan sebagai penyelamat, dan selanjutnya kita diajak untuk bersorak-sorai, bersukacita. Kira-kira begitu, Ibu Marita. Iya, terima kasih Mo. Kalau tadi kan Tuhan itu tergerak hatinya, bagaimanakah caranya kita juga menggerakkan hati kita, Romo? Hati kita ikut tergerak untuk karena belas kasihan itu. Bagaimana caranya ya? Iya. Bagaimana caranya? Salah satunya itu adalah menurut saya permenungan, refleksi. Dan refleksi itu harus punya bahan. Bahannya dari mana? Dari sabda Tuhan. Dari kitab suci yang kita baca, yang kita renungkan itu. Mungkin itu awalnya ya. Kan kita kan disebut sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Yeah. Ya. Jadi kalau Tuhan jalan, jalannya A, ya kita harus mengikuti jalannya Tuhan itu. Bukan cari jalan yang lain. Maka kalau dikatakan Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan, ya kita pun juga harus mengikuti itu. Salah satu contohnya begini, saya terkesan sekali dengan seseorang, meskipun itu juga dalam penyesalan sih. Suatu kali dia naik mikrolet. Dia duduk dekat pintu, ya. Meskipun itu berbahaya sih. Nah, suatu kali ada penumpang loper koran. Saat itu hujan deras. Dan si loper koran itu turun di suatu tempat. Entah bagaimana dia tersandung dan jatuh. Jadi koran yang dia bawa itu jatuh juga dan kena air hujan. Kemudian mikrolet berjalan, penumpang ini hanya menyaksikan saja. Sampai suatu saat orang yang duduk dekat pintu itu merasa, kok aku tidak melakukan apa-apa ya? Tidak melakukan apa-apa. Ya, kemudian ketika dia tidak melakukan apa-apa, itulah
dalam sebuah kesadaran, ya inilah, aku kan pengikut Tuhan, harusnya aku bisa menolong, ya membantu dia. Ya memang konsekuensinya dia harus berhujan-hujan kali ya, karena saat itu adalah hujan. Iya. Kalau dia tergerak, dia mengikuti hatinya, lalu dia menolong orang tersebut ya Romo ya. Kalau dalam kitab suci, Ibu Marita, kalau kita ada kesempatan seperti itu dan kita tidak melakukan apa-apa, itu dikatakan oleh Tuhan kita berdosa juga loh. Jadi meskipun mengatakan aku tidak melakukan kejahatan tapi kalau kita tidak melakukan apapun, kita juga sementara ada kesempatan untuk berbuat kebaikan dan kita tidak lakukan, ya. Karena apa? Karena tidak tergerak tuh oleh belas kasih. Jadi contoh kita tergerak oleh rasa belas kasihan itu ya Romo ya. Iya. Iya. Kita jadi mau menolong orang tersebut, harusnya kita melakukan tindakan, jangan menyesal kemudian, baru dipikirkan kemudian ya Romo. Iya. Jadi kesempatan apapun yang seperti yang saya katakan tadi, sesama kita adalah alter Kristus, Kristus yang lain. Bayangkan loper itu adalah Kristus gitu ya, yang jatuh. Iya. Okay. Romo, apakah yang harus kita persiapkan selama masa Advent ini menjelang Natal nanti, Romo? Ya, ajakan gereja itu adalah kita menantikan perayaan Natal dengan sorak-sorai. Itu dalam Injil ya, sorak-sorai dan bersuka cita. Maka perlu yang namanya sikap, kemudian juga pengalaman-pengalaman batin untuk sungguh mau merayakan Tuhan, bersuka cita. Begini Ibu Marita, setiap kali kalau saya melihat langit mendung, ya, itu saya selalu ingat Natal tuh. Oh iya. Sukacita. Atau menjelang sore, kemudian langit ya nggak begitu akrab. Justru bagi saya itu sukacita. Kenapa Mo? Mungkin ingat masa kecil kali ya dulu ya, masa kecil di pinggir rel, kemudian sore-sore, kemudian main layangan. Ini kan musim-musim layangan ya, karena banyak angin kan. Ya mungkin karena itu kali ya, karena itu. Sehingga saya merindukan Natal sih. Dengan tandanya itu, ya itu mendung. Antara hujan nggak hujan juga sih. Ya itu bagi saya itu luar biasa tuh, suasana seperti itu. Iya. Kemudian kalau kita mau menyambut Natal pada masa Advent ini kan kemudian banyak orang melakukan pengakuan dosa, melakukan pertobatankah? Itu apa saja yang harus kita siapkan untuk pengakuan dosa itu, Romo? Yang namanya pengakuan dosa itu kan menerima sakramen rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu artinya berdamai. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai juga dengan masa lalu kita, berdamai dengan sesama, berdamai dengan alam lingkungan kita. Kira-kira begitu sih kalau sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat itu. Salah satu intinya itu adalah hati kita damai atau tidak itu ya. Karena dalam peristiwa Natal itu Allah memberikan damai sukacita. Kita harus merefleksikan dirikah pada saat menjelang Natal itu, Romo? Ya, kalau saya membaca sejarah Advent dulu, sejarah Advent salah satunya juga ditandai dengan berpuasa dan berdoa. Jadi ada puasa dan berdoa, tetapi pada abad keberapa kira-kira begitu tidak dilakukan ya puasanya. Karena apa? Karena Advent itu adalah masa sukacita,
masa sukacita. Kalau Prapaskah kan berbeda. Beda. Jadi ya kita bersukacita aja. Kira-kira begitu. Ya, mau menyambut kelahiran Ya. Tuhan Yesus ya, Ya. Romo ya. Kita harus Maka bersukacita. misalnya saja sukacitanya salah satu contohnya itu kan memberikan hadiah ya. Iya. Kan kalau di gereja itu kan ada hadiah-hadiah tuh ya. Barangkali kita sudah memikirkan kira-kira orang-orang yang kita kasihi kita mau beri hadiah apa nih. Entah secara material, entah secara bukan material, Iya. entah lewat sapaan, dan lain sebagainya. Supaya ada muncul sukacita hidup itu. Salah satu contohnya begini Ibu Marita ya. Ada orang yang suka shopping. Betul ya? Suka shopping nggak? Enggak. Enggak ya? Suka shopping habis uangnya. Iya. Suka shopping. Kemudian ketika ada orang yang mengatakan kok setelah saya shopping saya nggak damai, saya tidak bersuka cita karena barang-barangnya itu numpuk gitu di rumah. Mungkin harus diubah tuh. Sukacita terjadi ketika kita memikirkan orang lain. Jadi hadiah-hadiah, barang-barang yang kita beli entah dari luar negeri, entah dari oleh-oleh dan sebagainya, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Maka membangun sukacita salah satunya itu adalah berbagi, memberi, atau memikirkan orang lain. Ya Romo, kita bisa berbagi kepada orang lain di waktu Natal nanti ya Romo. Ya. Ya. Kemudian Romo, dari bacaan pertama maupun bacaan kedua, adakah hal-hal penting yang disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik agar menjadi sebuah pesan? Pesan yang mau disampaikan dari kedua bacaan ini adalah bahwa yang kita songsong nanti itu jelas adalah juru selamat. Bayi yang lahir ke tengah-tengah dunia di Bethlehem itu adalah bayi yang punya tugas berat ya. Karena apa? Karena dia harus menanggung dosa-dosa umat manusia. Dan itu digambarkan oleh Matius sebagai gembala baik dan murah hati. Seperti motonya Keuskupan Agung Jakarta ya. Itu sih pesannya. Ya, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usai sudah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Romo Diosesan Harijantan Dermawan dan saya Benedict Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Hardi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, peristiwa inkarnasi Allah menjelma menjadi manusia adalah peristiwa yang agung, peristiwa yang indah, dan secara manusiawi itu adalah peristiwa yang mengharukan. Allah yang tak segan-segan mengirimkan putranya ke tengah-tengah dunia untuk menjadi penyelamat, penebus umat manusia. Manusia yang seringkali tidak setia kepadamu. Tuhan, semoga masa Advent kami isi dengan hati yang bersukacita, dengan cara memperhatikan orang lain, berbagi, dan memberi. Dan sekarang Tuhan, mohon berkat-Mu untuk kami semua, untuk pesiarahan kami memasuki masa Advent ini, dengan berkat-Mu yang melimpah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik
yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih